Salam dan bahagia. Saya, Elita Dora Purba SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Kota Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Selama menjalani pendidikan guru penggerak, saya didampingin oleh Pak Elia Mustarigan MPD, pengajar praktik, dan Pak Taufik MPD, fasilitator. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Mohon perhatiannya, mohon beri waktunya supaya bisa kita memahami apa yang disampaikan Ibu itu. Kami persilakan kepada Ibu Elita Dora. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu sekalian semuanya, terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatannya bersedia duduk di sini untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Adapun tujuan saya adalah tentang sosialisasi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Itu bagian dari tugas saya sebagai seorang guru penggerak dalam angkatan yang ke-7. Salam dan bahagia untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Tentang budaya positif, apakah itu budaya positif? Budaya positif itu adalah di sekolah adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam budaya positif ini ada eksplorasi konsepnya, itu terdiri dari bagian-bagian tentang perubahan paradigma, kemudian ada stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian ada motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan manusia, dan terakhir segitiga restitusi. Saya mulai dari perubahan paradigma. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kemudian anak bukanlah seperti kertas putih kosong, melainkan sudah memiliki garis yang samar-samar. Kalau menurut kita dulu bahwa anak itu adalah seperti kertas putih, tapi sekarang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sudah memiliki garis yang samar-samar, yang menjadi tugas guru adalah menuntun bakat anak itu tadi untuk dapat tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru diibaratkan sebagai petani, kemudian anak diibaratkan bibit yang akan disemai. Jadi guru itu diharapkan menanam bibit dengan baik sehingga pada waktunya akan tumbuh dan berbuah, sehingga anak itu bisa hidup dengan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan pendidikan itu berpihak pada anak. Perubahan paradigma tentang budaya positif. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir yang positif, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Kontrol guru juga sangat diperlukan dalam menghadapi murid. Perubahan dalam paradigma teori kontrol atau ilusi
ilusi kontrol. Berikut ini dalam paparan Dr. William Gleiser dalam bukunya Kontrol Teori meluruskan bahwa tentang miskonsepsi tentang kontrol, salah persepsi, ilusi bahwa guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya itu hanya ilusi. Ini dia stimulus responnya, bahwa dalam pemikiran kita mencoba untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Padahal sebenarnya secara teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya itu suatu perilaku itu walaupun dia salah itu sebenarnya ada maksud dan tujuannya. Kemudian orang lain bisa, pemikiran kita orang lain bisa mengontrol saya, padahal secara teori kontrolnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk anak didik, bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya mereka sendiri yang mampu mengontrol diri mereka sendiri. Kita sebagai guru tidak mampu. Saya tidak bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa mengontrol saya. Begitu juga dengan siswa. Jadi selanjutnya bahwa pemaksaan timbul saat rujukan gagal. Seharusnya tidak ada unsur paksaan, tapi melalui kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru, sehingga model berpikir yang menang kalah ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita melakukan menindaknya, kita merasa menang, dalam kenyataannya siswa itu kalah. Jadi seharusnya model berpikirnya adalah menang-menang, di mana guru bisa melakukan proses pendisiplinan dan siswa juga bisa sadar akan kesalahannya, sehingga itu namanya model berpikir menang-menang. Kemudian arti disiplin yang sebenarnya itu adalah belajar untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang berharga. Dalam budaya kita, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Secara umum, disiplin berkaitan dengan ketidaknyamanan bagi si anak murid. Kemudian bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena disiplin itu tadi adalah artinya sebenarnya adalah belajar. Disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru kalau hukuman itu adalah salah satu alternatif yang terakhir. Kemudian dalam berperilaku manusia memiliki 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Motivasi itu berasal dari luar. Ya, motivasi melakukan suatu perilaku itu yang menghindari ketidaknyamanan itu berasal dari luar atau ekstrinsik. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga bagian dari motivasinya masih dari luar. Yang sebaiknya dengan melakukan disiplin positif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini menandakan bahwa motivasinya itu untuk melakukan disiplin itu sudah berasal dari dalam dirinya, sudah bersifat intrinsik. Kemudian ini ada tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan atau kemampuan kekuasaan akan sesuatu. Dan yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bahwa setiap anak didik itu memiliki pilihan-pilihan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, bahwa setiap manusia, anak didik, kita juga sebagai seorang guru juga memiliki kebutuhan untuk merasa senang. Dalam 5 posisi kontrol, seorang guru itu di sekolah ada 5 posisinya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau monitor, yang kelima manajer. Dari sini nampak posisinya bahwa ini guru sebagai penghukum, tindakannya dia memarahi, mengkritik, menyakiti, dan yang ujung-ujungnya adalah motivasinya tadi hanya untuk menghindari
proses pendisiplinan itu ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas itu penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Karena suatu keyakinan akan mendukung motivasi intrinsik dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang termasuk anak didik dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau anak itu yakin akan sesuatu, dia melakukannya dengan dari dalam dirinya. Keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai, kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, apa, negara apa, bahasa maupun agama, semuanya diterima. Bahwa menurut Bosser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang diucapkan oleh guru. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi itu sudah lebih terencana atau sudah disepakati. Kemudian dalam hal penghargaan sebenarnya sama seperti menghukum seseorang. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, kemudian mengurangi ketepatan, dan tadi seperti tadi bahwa penghargaan sama dengan menghukum. Di sini adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi bagi yang tidak mendapatkan penghargaan itu sama seperti dari menghukum. Tadi penghargaan efektif hanya jika menginginkan seseorang melakukan tindakan yang jangka waktunya pendek. Nanti kita dalam hal disiplin itu tidak kita inginkan dalam jangka waktu pendek, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Dalam pembentukan keyakinan kelas tujuannya dalam proses pendisiplinan tadi bahwa keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian keyakinan kelas dibawa dalam bentuk pernyataan kata-kata yang positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat surat pendapat. Kemudian keyakinan kelas juga ditinjau dari waktu ke waktu, siapa tahu ada perubahannya. Pembentukan keyakinan kelas. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah dengan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Keyakinan bertanggung jawab segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka lagi dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi digambarkan seperti ini. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas, kemudian tahap yang kedua validasi tindakan yang salah. Bertanya tentang alasan kenapa anak melakukan suatu tindakan yang tidak disiplin. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tadi adalah menanyakan mengapa, keyakinan apa yang diyakini si anak tersebut. Gitu. Jadi tahap segitiga restitusi ada 3, ini dia. Restitusi itu membantu murid memiliki tujuan, kemudian anak juga lebih disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya.
percayai, keyakinan mereka. Kemudian restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi permasalahannya yang tidak melakukan tindakan disiplin tadi, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri dari segitiga restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya, situasinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari anak melakukan suatu tindakan. Kemudian yang keenam, ciri-cirinya adalah restitusi itu adalah cara yang paling baik untuk mendisiplinkan anak. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan pada tindakannya. Yang kedelapan, restitusi itu menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk Perkenalkan, nama saya Rizky Loktopiani Sartonang, nama singkatan saya Kiel, dan saya dari kelas 7C.
Perkenalkan, nama saya Okta Hardiani, nama panggilan saya Okta, saya dari kelas 7. Perkenalkan, nama saya